Sia yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam, itu sunnah itu. Man sabara ala sintain rakaatan min sunnati, 2 balik rakaat sehari semalam, balasan dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Itu sholat sunnah Bapak Ibu, tidak wajib itu dong. Mayan 2 balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Karena ada sebagian saudara kita yang telah berangkat dipanggil Allah tak kembali lagi sampai hari ini. Maka nikmat hidup selalu kita syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Karena kawan ada juga umur lagi panjang masih duit tapi kurang sehat, ingin datang ke rumah sakit tapi bahalah lah sehat ndak you datang, sakit baru ingin datang, kan susah juga. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan waktu kesempatan. Kadang lain masih duit umur panjang, badan sehat, tapi ke rumah saji itu payah benar. Nah itu yang ada hamba-hamba pilihan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomah nanti. Nah ini yang beratnya Bapak Ibu. Istiqomah. Biasanya awak yakin kok. Kalau awal Ramadan dulu masjid kok ramai kok. Biasa di mana-mana kayak gitu. Masjid musola satu Ramadan tuh basah gue, bakinci-kinci, termasuk juga anak-anak. Masya Allah, pelebaran masjid ya, tapi posisi tetap seperti itu. Tapi begitulah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, karena balasan istiqomah itu luar biasa Bapak Ibu. Berat tantangannya ya, pagi hari dingin, perut kenyang, lalati halo. Nah, gini udah kan masuk babak penyisian ini. Nah, hilang cie-cie kok. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, itu dia. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu. Itu kan luar biasa itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Nah itu balasannya surga. Jadi istiqomah balasannya adalah surga. Bu, ini terang Bu. Baik. Tolong masuk ceramah itu Bu, pengantar seluruh itu. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Mukarram yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin, Komplek Pemda, Pak Dokter, sehat Pak Dokter? Ustaz Wegi, mungkin isi boleh keluar yang telah menghubungi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua kami di sini, jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengantuk-angantuk sakit datang jelah ke rumah saji Pak Ibu. Ndak ada.
Di rumah mengantuk, di masjid mengantuk. Jod, kantuk di masjid di rumah tu beda tu. Di rumah lalu, di masjid tak kalau jo. Itu beda aja nilainya tu. Benar itu? Tidak sama. Bahkan melangkah ke masjid itu, ke majelis ilmu, itu pintu surga, jalan ke surga udah terbentang. Kan luar biasa itu. Itu hadis itu Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menuju majelis ilmu, menuju masjid, musalla, kegiatan-kegiatan keagamaan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bantangkan jalan kepada surga. Kan luar biasa itu. Kan ada riwayat yang menyampaikan kepada kita, ada seorang yang pembuat dosa besar, membunuh, bukan satu dua, udah banyak membunuh orang, itu kan dosa besar itu. Tapi dia pingin taubat, pingin dia berubah, ya disarankan, engkau harus berangkat dari sini, pergi ke sana tuh, ada tuh majelis ilmu, tempat-tempat kajian agama, datangi. Pergi dia, dalam perjalanan meninggal. Dalam perjalanan, belum sampai ke majelis ilmu, baru dalam perjalanan, belum mendengar babul ilmu. Kan luar biasa itu. Meninggal, aku kama nandaki. Katampe maksiat dulu, atau ke majelis ilmu tu. Ternyata dekat ke tempat dia yang dituju itu. Dakhalatil jannah. Dia berhak masuk surga. Kan luar biasa. Kini awak lado di majelis ilmu. Jadi siap solat tu ke depan dah nyododo lah sebentar dulu, karena ada kajian. Kecuali kalau tidak ada kajian. Siapa yang duduk di majelis ilmu itu sama dengan fi sabilillah, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kalau dicari orang-orang dulu Bapak Ibu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mencari ilmu. Bahkan ada yang sempat tidak nikah gitu kan, demi begitu sibuknya dengan ilmu. Kan luar biasa itu. Tapi jangan sampai mudah-mudahan ada ya. Jangan sampai begitu lah nak cucu so ada bini itu, ingin sekolah saja. Jangan. Nikah itu kan sunnah juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu lah mengantuk nampaknya kau. Zaman aku bu, kalau ngantuk manaku tu ngantuk tu. Apalagi kalau menyanda lah itu kan. Tidak ada yang lama menyanda, tak ada terang. Lanjutin. Karakter manusia yang beruntung di bulan Ramadan di sisi Allah dan Rasul. Menjelang hari agak tarang saya bu. Kalau kau pulang mengapa? Kau makan tak bisa ada. Boleh-boleh kan pergi ke Rajo. Tapi kan hari kan belum. Ya. Yang pertama sekali, manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Maka merugi besarlah orang yang tidak melaksanakan puasa tanpa ada halangan syariat. Lah datang bulan Ramadan nanya dak puasa doh. Ndak ada halangan syariat. Kau ndak taluk lah bagai, latih lah bagai, ndak kuek lah. Karena masih ada yang merokok nampak tu, masih ada itu. Badan kadang umur lah panjang, tapi ndak begitulah. Dikecian kelemahan, ndak kelemahan pula itu. Tu warna pesusunya tu. Hadirin kaum muslimin, padahal Rasul menyatakan, siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur larangan syariat, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, nyu sengaja nyu tinggalkan puasa, ndak ada larangan syariat doh, ndak ada sakit. Lawan syariat itu kan gitu. Faman kana minkum maridan, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin musafir, bukan perjalanan untuk maksiat, tu nyotinggan puasa tanpa ada halangan syariat, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, bisa habis Ramadan nyoganti puasa tu ndak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2024 nya puasa, sampai mati lah nya puasa, dek membalih dek mengganti puasanya tinggal tu.
tidak bisa dibayar itu. Kenapa? Dia meninggalkan tanpa ada halangan syariat. Wah, itu makanya kutiba alaikum, diwajibkan atasmu. Ini tidak ada main-mainnya itu. Tapi kalau ada halangan syariat, bolehlah rukhsah, keringanan diberikan Allah. Umur lah 90 lebih, kurang sehari, sakit, konsumsi obat taruh mana roi. Nah gitu. Ibu harus minum obat 3 kali sehari. Yang tinggal, kalau tinggal ada efek terhadap kesehatan. Nah, itu ibu kau dia ingin sehat juga, maka beliau minum obat 3 kali sehari. Itu boleh tidak puasa itu. Maka nanti itu diqadha kalau talak, kalau tidak fidyah. Atau ibu-ibu yang melahirkan, kalau ada anak-anak awak, cucu-cucu awak nama layan. Tapi malayan kau carilah dulu. Malayan kau sekali setahun tu enggak? Nyado sekali setahun tu. So Ramadan layan je. Mudah besok layan lah, mudah celai layan lah. Anak 10 kan 10 tahun tu. Enggak mungkin puasa itu. Nah, itu boleh fidyah. Fidyah itu fidyatum ta'amu miskin, ta'am, memberi makan si miskin. Hati-hati itu Pak Ibu. Bila dibayar fidyah itu langsung. Jangan tunggu lu habis rayo. Nya ada je tu. Rayo selesai bayar. Yo kalau duit jalan rayo tu ku indak membawa utang mati. Maka bayar langsung. Berapanya? Ya lihatlah. Kini nasi sungkuy berapa ni kau? Berapa Bu? 5.000. Paling rendah 5.000. Tapi ada 10 anda, ada yang 20 ah. Sesuai makanan kita lah. 20.000, 15.000 langsung. Ta'amu miskin. Gitu orientasinya jelas. Jadi sia yang meninggalkan puasa tanpa uzur larangan syariat, maka tidak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Yang lain puasa, insya Allah manusia yang beruntung di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud dengan ghufiralahu man soma. Hadisnya kan man soma itu, siapa yang puasa dari awal sampai akhir Ramadan, maka dia mendapat ghufiralahu, ampunan Allah. Yang kedua ada mangkoma, mendirikan malam. Maka solat tarwih, termasuk solat witir, termasuk solat sunnah lainnya malam hari. Bisa itu baca Al-Quran, bisa itu amaliyah zikir lainnya. Ini kadang-kadang kan tarwih itu susah loh. Baik, banyaklah alasan. Ibu lay pernah mencoba solat semalam suntuk, mulai dari solat isya sampai subuh, solat sunnah. Pernah Bu? Tidak pernah kan? Mangkoma ma'al imam, sia yang solat bersama imam solat tarwih hatta yang sharifah sampai selesai, kutibalahu qiyamul lail, dicatat baginya sama dengan pahala ibadah semalam suntuk. Nah, kalau tidak keteluk dewa solat sunnah sampai subuh, solat tarwih lah. Solat tarwih itu andaikan ibu-ibu ada halangan di Ramadan, tinggal sehari 2 hari sampai sepekan, nanti di hari lain kan diqadha. Ibu ya, diganti namanya tu. Malamnya ibu lagi tarawihan. Ndak kan? Bangun ndak? Karena tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu cara cerdas dalam ibadah itu. Kau kan menganggap remeh saya. Sunai mah, ndak baru so dong. Kadangnya berang lo kau okey. Sunai itu dianggap remeh saja. Padahal punya nilai yang lebih. Tadi contohnya kan, di sini kan luar biasa itu. Jarak antara azan dan iqamah itu lama itu. Barat tadi itu 10 boleh 20 bagus itu. Banyak salat yang bisa kita lakukan. Tahiyatul masjid, salat sunnah wudu sebelum subuh, kaja itu. Sia yang salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairu minad dunia, lebih baik dari dunia dan isinya. Salat sunnah itu. Salat sunnah itu baru belum wajib. Awak kan sepilih saja itu, biasa saja. Salat sunnah wudu
Bilal saja la tadanga suruh sandala di sarugo gara-gara sholat sunnah wudu tuh. Ya Bilal, baik ya Rasul, amalan apa yang kau amalkan? Kenapa tuh ya Rasulullah? Lah tadanga suara sandalmu di surga. Tidak ada yang istimewa ya Rasul, kecuali sesudah wudu ambo sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kan hebat itu. Jadi amalan sholat sunnah ya dianggap remeh Bapak Ibu, besar nilainya di sisi Allah. Kadang dalam pandangan awak yang remeh saja, yang biasa-biasa saja. Jadi padahal banyak itu yang bisa kita lakukan. Karena masjid itu tempat zikir, tempat sholat, tempat tilawah Al-Quran, tempat amaliyah lainnya. Tidak usah tempat banyak-banyak ngobrol yang tidak. Karena ada di masjid-masjid ditulis itu, kepada jamaah diharapkan tidak banyak bicara, tapi banyaklah sholat sunnah, banyaklah zikir, banyaklah tilawah Al-Quran. Ada itu di mana kemarin, di Steba kita dengar. Jadi oleh sebab itu perbanyak. Mudah-mudahan amalan-amalan itulah insyaallah sebagai wasilah biidznillah, dengan izin Allah, Allah berikan yang terbaik kepada kita. Jadi ternyata puasa jangan ditinggalkan tanpa ada halangan syariat. Salat sunnah walaupun sunnah dalam pandangan kita, maka punya nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, kita sampai jam 6 aja ya Bu ya. Kasihan Ibu kan jauh. Saya dekat dari Bali. Ya Belimbiang. Sia yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam, itu sunnah itu. Man sabara ala sintain rakaatan min sunnati, 2 balik rakaat sehari semalam, balasan dari Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Itu sholat sunnah Bapak Ibu, tidak wajib betul. Mayan 2 balik itu, 4 sebelum zuhur, 2 salam, 2 sesudah zuhur, berapa Bu? 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Jago yang 2 balik itu. Ganjaran balasan Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Hebat. Allah maha segala-galanya. Kadang awak yang pelit, waktu ada tak manfaatkan, kita bisa tak berbuat. Jadi mudah-mudahan di bulan yang penuh maghfirah dan barakah ini, mari kita selalu isi kehidupan kita ini dengan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya Bu, boleh? Kita kan tak khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu boleh tanya jawab tuh. Kalau kajian-kajian ini kan biasalah. Saya cuma aja di sini di subuh ini. Malam Ustaz Wegi terlambat komunikasi kemarin udah penuh. Kini saya tidak buat tinggal dong untuk 2024. 2025 saya kawan lah membuat ini kok. Dia memang berlomba-lomba untuk kebaikan itu Bapak Ibu. Jadi kayaknya memang harus jauh-jauh hari. Jadi saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal soleh, amal baik yang kita lakukan karena tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian nambut tadi, kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang lalu hirono pici dek kurang kuni atau masakan talabiat mata. Maafkan nambut tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Kadang kita ada dulu wirid di sini, ada kajian-kajian keagamaan lainnya, mungkin yang tidak pada tempatnya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.